Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dakomang Indramayu dimanapun Anda berada, Insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melangsungkan live ya, Dokmong, dimana tema pada malam ini adalah mencari solusi keruwetan hidup ya, solusi keruwetan hidup manusia tentunya. Baik, akan disampaikan semula oleh Ustaz Agah, namun karena ada satu hal lain sehingga tidak bisa untuk dapat mengisi materi tersebut. Baik, namun tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan live ini. Insya Allah di antara kami mungkin bisa menyampaikan materi tersebut. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita akan persiapkan dulu dan kita akan beres-beres sama Kang Hamzah. Ayo Kang Hamzah, sini. Minum dulu Pak. Diminum. Jangan banyak-banyak di air. Minggu depan kali ya. Oh, ya udah. Terus kan nanti ditaruh. Iya, iya. Karena beli ada uangnya nih, beli ini aja diganti. Ada kiriman dari Ustaz Aan. Iya. Enak di mana? Di mana? Lapangan Kujang. Pasti apa Mas? Enggak tahu. Harus dulu dong kontak dengan anak-anak gaul, anak muda itu. Tongkrongannya Mas Adam kok. Nih. Ya, nomornya di bengkel. Ya apa-apa. Bener apa-apa. Mana sorokannya? Apa-apa padahal apa? Iya. Pendapat anak-anak bengkel kan. Ya, nanti ditanyain. Masuk semua, kita semua ini. Mau dibeliin itu subsidi apa handphone tadinya, Mas.
bagian itu. Ya, masjid lah. Nggak sabar. Salam. Oh. Wis. Sampai foto anak. Penting. Anggur panduk. Mana? Enak bener. Partisi kemudian Kakak. apa ini dia? Berarti itu info. Anak. Habis transfer terus Iya, itu pindah. apa? Digigit nanti. Ah, oke. Maju ke dalam bawah. Maju yang Saya bicara. aduh.
Jijik. Iya ya bebek ya. Oke deh. Sekolah mana? Di posisi mana? Klik. Pencet mana? Base ya. Oke. Ayo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan yang insyaallah diridhoi oleh Allah, yaitu Dokmong dodok karo ngomong. Dan insya Allah pada malam hari ini akan membawakan tema solusi keruwetan umat yang akan disampaikan sebagai pemantiknya adalah Ustadz Abah Angguh. Di flyer tertulis di sana Ustadz Agah Anggara, tapi karena ada agenda ngaji yang lain ya, jadi tidak bisa hadir di tempat ini dan digantikan oleh Abah Angguh selaku pemantik diskusi atau dokmong kita kali ini. Baik, langsung saja kepada Abah Angguh, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat melangsungkan live dokmong yang sudah menjadi agenda rutin kita, insyaallah. Salawat dan salam kita sanjungan kepada Habibina Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, saya akan membawakan materi tentang solusi keruwetan umat. Namun pada kesempatan awal ini pembukaannya adalah kita urutkan ya sebagai pembahasan ini bahwasanya kenapa keruwetan itu terjadi. Kita akan mulai dari mulainya itu dari ketika sistem Islam, sistem yang 3/4 dunia yang menjadi bagian kepemimpinan Islam itu akhirnya diluluhlantakan ya di
tahun 1924 ya, oleh Kemal Pasha ya. Sehingga dari situlah umat yang tadinya bersatu dalam naungan Islam, bersatu dalam sistem yang baik ya, yang hampir 3/4 dunia ini dikuasai dan kesejahteraannya terasa gitu ya. Bahkan tindak kejahatan di masa kekhilafan itu tidak seperti hari ini ya. Ya mungkin per menit mungkin terjadi di seluruh Indonesia aja, mungkin 1 menit itu bisa 10 kasus ya atau lebih, tetapi dalam kekhilafan itu sedikit sekali gitu ya, bahkan hampir tidak ada, karena penegakan hukum itu sangat diindahkan gitu ya oleh umat, oleh pemimpin, oleh khalifah. Setelah kehancuran umat Islam oleh Kemal Pasha menjadi negara-negara kecil ya, negara-negara Islam yang mereka akhirnya dalam sekoti-sekoti lah ibaratnya. Jadi tadinya umat Islam bersatu dalam satu kesatuan, sekarang berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Setelah kehancuran itu ya, maka umat Islam disibukkan ya dengan nasionalismenya. Jadi mereka mengamankan negerinya sendiri gitu ya. Setiap negara mengupayakan masing-masing untuk rakyatnya gitu ya, dalam bentuk ya sudah tidak dalam kekhilafan lagi, tapi dalam bentuk negara-negara yang mengikuti penjajah akhirnya ya, seperti bentuk-bentuk negaranya bisa republik, bisa kerajaan, bisa pokoknya tidak lagi menggunakan sistem Islam gitu ya, kekhilafahan. Dari situlah bencana keruwetan hidup manusia itu terjadi ya. Padahal kita baru 100 tahun ya menggunakan sistem itu gitu ya, berpecah belah dari 1924, sekarang udah 2025, berarti sudah 101 tahun gitu ya menggunakan sistem yang tidak berdasarkan sistem Islam gitu ya, menggunakan sistem penjajah, yaitu kapitalis demokratis. Jadi ideologi inilah yang memimpin dunia gitu saat ini, yang padahal sebelumnya juga sosialisme, komunisme juga ingin mengambil bagian, tetapi akhirnya menemui kehancuran gitu ya. Jadi dari situlah awal ya keruwetan ini umat. Jadi kita bisa sedikit memberi gambaran bahwasanya ketika syariat atau aturan Allah itu sudah tidak ditetapkan, maka rusaklah ya sistem tatanan kehidupan manusia itu. Buktinya dengan menggunakan sistem yang bukan dari Allah ya, dengan sistem kapitalisme dan demokrasi ini menyebabkan kerusakan yang parah pada kehidupan ya. Karena memang diciptakannya sistem kapitalis itu ya, akan dari istilahnya aja, kapitalis itu adalah modal ya, berkumpulnya modal, orang-orang yang punya modal. Jadi orang-orang yang punya modal lah yang punya kekuasaan gitu ya.
orang-orang yang memimpin. Jadi akan menindas gitu ya. Itulah sebenarnya topeng di balik kebaikan-kebaikan kapitalisme dan sebagainya. Sesungguhnya adalah dalam rangka menghisap gitu ya rakyat, mengambil banyak sumber-sumber daya alam, jadi tersedot dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Misalkan negara-negara Arab yang penuh dengan sumber daya alamnya seperti minyak, maka para kapitalis itu berbondong-bondong menghisapnya gitu ya, dengan tawaran-tawaran yang banyak pertukarannya gitu ya. Dari situlah padahal ya sesungguhnya gambaran ini ya, kerusakan yang dirasakan oleh kita, oleh demokrasi, banyak pada bidang ekonomi, pemerintahan ya, kerusakan-kerusakan itu bisa kita tengarai gitu ya. Jadi jelaslah bahwasanya di dalam Al-Quran katakan bahwa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi dinyatakan dalam surat Toha 124 itu bahwasanya siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit ya. Dan di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta gitu ya. Itu jadi jelas bahwasanya apa yang kita rasakan hari ini ya, perbuatan umat ya, hidup itu ya karena itu akhirnya berkehidupan sempit, susah ya, mau melakukan kita ingin di jalan yang islami, di jalan yang kita terbentur terus, mau berekonomi terbentur riba, mau berpolitik kita terbentur demokrasi gitu ya, kita mau apa lagi, pokoknya kehidupan itu sempit gitu ya. Jadi susah, serba salah, serba kita ini namanya manusia ya, ingin ikut fitrah sebagai hamba yang menyembah takwa, tapi karena keadaan yang sempit di dalam sistem yang buruk mengakibatkan kita itu ya makin terasa sempit gitu ya, kehidupan ini serba susah. Makanya kita itu tidak terlepas dari debu-debu riba ya, bahkan yang lainnya gitu ya, transaksi yang lainnya, hingga kita ini berupaya ingin lurus tapi banyak gangguannya, jadi terasa lah sempitnya gitu ya. Jadi berpaling itu di sana dikatakan bahwa berpaling itu meninggalkan hukum Allah ya, syariat, hukum syara yang ditentukan untuk manusia ya. Ketika kita, karena kita sesungguhnya adalah penduduk surga sebenarnya, hanya kita karena nenek moyang kita itu berbuat salah sedikit kemudian diampuni dan harus tinggal di bumi. Jadi kita sebenarnya hidup di sini itu sementara gitu ya. Allah berikan petunjuknya ya, setiap umat itu dikasih petunjuk gitu ya. Dan kita di umat Nabi Muhammad, kita akhirnya diberikan Al-Quran ya sebagai petunjuk, sebagai penyempurna bagi umat manusia seluruhnya gitu ya. Nah dengan itulah kemudian pada hari ini banyak yang berpaling gitu ya, karena sistem yang mendominasi itu adalah sistem penjajah ya, sistem yang benar-benar mengeksploitasi sumber-sumber daya, menghisap gitu ya, menjadikannya pemimpin negeri yang sekian banyak, negara itu 50 berapa sekarang, 55 negara itu menjadi boneka mereka semua, sehingga sumber daya alam mereka dihisap dan kita hanya mendapatkan
apa hanya ampasnya. Mungkin kayak seperti contohnya Freeport, kita hanya mendapatkan pajaknya aja gitu ya, walaupun konon katanya sudah 57% sudah diakuisisi atau dimiliki kita, tapi itu hanya di atas kertas saja gitu, faktanya tidak tahu gitu ya. Ya kalau mau berani ya nasionalisasi gitu ya, tetapi ya siapa yang berani melawan Amerika gitu ya. Ya akhirnya kontrak diperpanjang terus gitu ya, sampai entah kapan gitu, sampai emasnya habis mungkin, sampai dari gunung menjulang kemudian menjadi apa ke bawah gitu ya, udah habis semua diambil gitu ya. Alhamdulillah ya Allah. Semoga segera ya penjajahan ini, semoga keresahan keruwetan umat pada hari ini ya, yang kita rasakan begitu terasa, terutama di Palestina gitu ya. Mereka kelaparan, sengaja dibikin lapar gitu ya. Dikasih makan pun mereka, Israel itu ngasih makan cuman untuk supaya anak-anak itu menjadi sakit gitu ya. Jadi tidak ada, di balik itu ada tujuan tertentu gitu ya, untuk membunuh, malah untuk membuat sakit, sehingga anak-anak itu diberi makan yang sudah diberi racun atau apa gitu ya, sehingga perkembangan anak itu tidak baik gitu ya, sehingga kecerdasannya menurun ya, sebenarnya gitu tujuannya. Tetapi ya sumbangan-sumbangan yang nyata yang dari negeri muslim itu dihadang ya, hanya dibuka sehari atau 2 hari. Jadi sangat itu gitu ya, sangat sengaja melaparkan orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina. Belum lagi di negeri kita ya, seperti pajak, atau kita lihat lah pajak PBB di mana tuh yang 250% ya, Pati itu ya, Solo itu kan protes itu, bahkan sekarang bupatinya itu minta maaf gitu ya. Itu pajak ya, kalau suatu negeri itu banyak mengut pajak, itu berarti dia dalam keadaan sesungguhnya kolap gitu ya, sudah mau hancur gitu ya. Jadi sesungguhnya negeri kita ini memang sedang menuju kehancuran gitu, karena pungutan pajak yang apa saja orang mau kondangan dipajakin ya. Nanti orang ngamen harus bayar royalti gitu, mau nyanyi pakai lagu apa gitu ya. Bahkan apa tuh kemarin prostitusi dipajakin gitu. Jadi apa saja yang mengandung uang itu dipajakin gitu ya. Jadi betapa ruwetnya gitu ya hidup ini gitu. Betapa susahnya, betapa sempitnya kehidupan ini gitu dirasakan oleh umat gitu ya. Belum yang lain lah, mau ke rumah sakit juga ya, kayak yang orang sudah punya BPJS saja gitu ya. Saya pikir kalau udah punya BPJS kapan saja bisa masuk rumah sakit, ternyata harus ada rujukan gitu ya. Harus setiap penyakit, atau kita udah punya rujukan ke mana gitu ya, ke satu rumah sakit, kemudian kita merujuk lagi karena ada penyakit yang lain gitu ya, harus bikin rujukan lagi gitu. Jadi tidak praktis gitu ya. Seharusnya BPJS itu memudahkan gitu ya. Ya kapan sakit kita masuk dilayani gitu. Harus ada ini ada itu gitu ya. Dan kasus yang terakhir itu ya, pelayanan tentara itu ya, yang meninggal itu karena dipukuli sama sesamanya ya, kakak angkatan seniornya itu dipukulin sampai meninggal gitu ya. Rumah sakit nggak bisa nangani, nggak bisa forensik gitu ya, otopsi apa segala nggak mau ya, forensiknya nggak ada.
Nah itu tidak ada, bisa akhirnya pergi ke rumah sakit yang berbayar gitu. Itu gimana itu layanan publiknya gitu ya, sangat malu dengan apa layanan orang-orang kafir gitu ya, kayak di Jerman, di mana itu, di Australia, di Jepang gitu ya, si rakyat itu ya sesuai gitu ya, dia membayar pajak tapi layanannya oke gitu ya, orang melahirkan, orang dilayani dengan baik gitu ya. Jadi mereka itu membayar juga ada kompensasinya yang baik. Tapi kita di sini ya membayar, tapi apa yang dirasakan ya, nah, seperti kita bayar pajak motor tapi jalannya pada jelek gitu ya. Jadi tidak apa sesuai, apa yang kita bayar tuh tidak sesuai dengan apa yang kita manfaat yang diberikannya itu tidak ada, kurang gitu. Malah yang bagus jalan tol dibayar lagi gitu ya. Lebih baik kalau diurut di hitung lagi ya, banyak masalah yang kerutan ini tidak bisa diceritakan pada malam ini yang panjang gitu, kerutan umat itu. Tapi semua itu adalah tahu ya bahwasanya karena kita bukan menggunakan aturan daripada yang menciptakan, sehingga terjadilah kerutan-kerutan ini. Nah, kalau solusinya tentu kembali kepada syariat Allah ini ya, karena Islam itu adalah agama ya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur ya mengatur hubungan antara pencipta dengan makhluknya, untuk mengatur sesama makhluknya gitu ya. Kemudian juga mengatur makhluk itu sendiri ya, mengatur dirinya sendiri. Jadi misi Islam itu hanya 3 itu gitu ya, untuk mengatur hubungan gitu ya antara manusia dengan penciptanya, itu dengan ibadah ya. Kemudian mengatur antara sesama manusia itu dengan muamalah ya, dengan hukum apa itu namanya, pokoknya jika ya seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan, maka akan dibalas ya perbuatannya itu dengan setimpal ada dengan syariat-syariat Allah itu. Kemudian hubungan antara dirinya ya, diatur dalam bentuk makanan dan minuman ya. Hukum-hukumnya itu mana makanan yang halal, mana yang haram ya. Pakaian yang mana yang halal, mana yang haram. Jadi mengatur 3 hal tadi, bahwasanya Islam itu diturunkan untuk mengatur hubungan-hubungan tadi ya, antara manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya. Jadi hanya 3 gitu ya sebenarnya, tetapi sesungguhnya itu akan memberi solusi bagi kehidupan ya, di manusia di dunia ini, sehingga ketika pulang nanti dia akan memastikan diri kembali kepada tempat tinggal yang abadi, kembali kepada Al-Quran, kepada surga, tempatnya yang dulu pernah di sana gitu ya. Adakah manusia hari ini gitu ya mau mengupayakan hal itu gitu ya? Namun kelihatannya pada kesempatan fakta hari ini bahwasanya dominasi akidah
lainnya sekuler ya, telah memalingkan perhatian. Sesungguhnya umat Islam kenapa tidak kembali kepada Al-Quran ya karena telah dipalingkan kepada kehidupan kenikmatan sistem yang kasat mata gitu ya, lihat begitu indah ya, karena materi yang dirasakan yang itu menjadi prioritas ya. Kalau kesadaran ya akan kehidupan akhirat itu bagi orang-orang yang mungkin hari ini tersesat ya, tidak mempunyai makna apa-apa gitu ya, padahal kembali kepada Allah, kembali kepada syariatnya itu akan, karena kita tinggal di dunia ini sebentar tadi ya, kenapa gitu mau menukarkan waktu yang sebentar untuk kenikmatan yang sedikit gitu ya, padahal kalau kita mengambil jalan yang memang pada hari ini dirasa berat, tapi efeknya adalah tempat yang balasan Allah yang maha luas ya, seluas langit dan bumi. Baik, terkait dengan solusi ya, solusi daripada keruwetan umat ini adalah tidak lain kembali kepada syariat Allah ya. Dengan syariat Allah kita akan mencapai tujuan yang sesungguhnya ya. Kita berupaya keras ya dengan jalan dakwah ya, menyadarkan umat kita bahwasanya hanya dengan syariat Allah akan menjawab semua problematika umat ya. Nanti suatu hari gitu ya, kita akan ada di dalam suasana kehidupan yang Islami insya Allah. Baik, pada kesempatan malam ini saya kira cukup ya untuk memantik. Silakan saya tutup dulu dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi paparan dari Abah Angguh terkait dengan banyak sekali keruwetan yang terjadi di dunia Islam khususnya ya. Matrusin enak. Sabar iki Mas Hamzah. Balakna Mas Hamzah. Terkait kerutan yang ada di dunia Islam khususnya ya. Jadi akar masalahnya tadi dipaparkan ketika mulai tidak ada lagi naungan yang menaungi umat Islam, tempat bersandarnya umat Islam, tempat berlindungnya umat Islam, sudah tidak ada institusi lagi, maka umat Islam seperti ayam yang kehilangan induknya, nggak ada yang nggak ada yang memimpin, maka timbullah masalah-masalah gitu, dari mulai masalah ekonomi yang paling sangat terasa sekali itu kan ekonomi gitu, dirasakan oleh seluruh umat Islam, tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia mengalami hampir rata-rata gitu, umat Islam berada dalam keterpurukan dari sisi ekonomi. Biasanya kalau misalnya umat Islam itu tidak mengalami keterpurukan ya dia itu sedang mengabdi kepada penguasa dunia ya, penguasa kafir
yaitu Amerika. Yang dekat dengan mereka yang mungkin dari orang-orang elitnya ya bisa terlihat kaya-kaya gitu kan. Tapi namanya ekonomi kapitalis ya, yang kaya itu ya kaya sekali gitu. Yang kaya itu kaya sekali dan jumlahnya sedikit sekali. Tidak hanya di Indonesia kan ya. Di Indonesia kan 60 keluarga 60 keluarga ya. 60 keluarga itu menguasai 30 juta hektar lahan di Indonesia gitu. Setengah dari lahan yang ada di Indonesia gitu. Jadi yang memilikinya hanya satu RT gitu. Satu RT dibandingkan dengan satu negara itu kan sangat jauh berbeda ya. Sangat jauh ininya perbandingannya gitu. Satu negara jumlahnya 70 atau 280 juta jiwa, Indonesia ini yang menguasai setengah dari lahan di Indonesia ini hanya 60 keluarga. Berarti nggak tahu 1% juga nggak nyampe itu penguasanya. Ternyata tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, yang merupakan kampionnya demokrasi juga dari sisi ekonomi. Di demo-demonya itu ya menyatakan negara itu ya dikuasai oleh 1% penduduk gitu. Karena memang ya seperti itu karakter dari ekonomi kapitalis itu gitu. Yang dikejar GNP kan, Gross National Product, atau pertumbuhan rata-rata penghasilan penduduk gitu. Sehingga kalau misalnya ada yang sangat kaya dengan banyak orang miskin, ya itu rata gitu. Itu dari sisi ekonomi ya. Atau secara individual ekonomi juga kita harus berusaha sangat keras gitu untuk mencukupi kebutuhan pokok kita dan keluarga kita gitu. Berusaha dengan sangat keras, harus malam-malam lembur atau malam-malam bekerja gitu. Malam-malam banting tulang gitu kan. Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketika kita sudah bekerja, sudah mendapatkan hasilnya, dan hasilnya itu nanti dibelanjakan, kena pajak juga gitu. Itu masih dari sisi ekonomi ya. Dan sementara di sisi lain ya ada 1% orang itu, ataupun bahkan asing yang bukan warga negara Indonesia, malah menguasai sumber daya alam Indonesia. Di sisi lain kita yang secara individu ini peras keringat banting tulang, mereka diberikan hak untuk mengambil kekayaan alam yang jumlahnya itu ya seperti air yang mengalir yang tidak pernah habis. Itu sangat ironis sekali gitu. Kemudian dari sisi sosial kita juga melihat ya sangat semrawut juga ya, dimana untuk melakukan sebuah dosa itu ya tidak perlu kita menjadi ahli maksiat gitu kan. Kita keluar dari rumah banyak aurat bertebaran gitu di mana-mana, bahkan dengan orang-orang dengan tidak malunya berpakaian yang tidak semestinya gitu, terutama yang perempuan gitu kan. Kemudian kita juga bahkan dari di masyarakat gitu kan, dari sosial kan, di masyarakat itu tidak bisa terhindarkan
banyak kemaksiatan yang sangat sulit juga kita untuk menghilangkannya, karena butuh pengaruh dari penguasa gitu untuk menghilangkannya. Ya contohnya misalnya budaya-budaya yang katakanlah tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu kan, ya malah dikembangkan, malah digaungkan, malah dipromosikan secara besar-besaran, dan orang senang dengan hal itu, dan mungkin tidak terasa bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari sisi misalnya pendidikan kita itu ya pendidikan yang materialistis, yang hanya sedikit saja hanya sedikit saja nilai agamanya. Itu sangat ini ya, ruwetnya dari semua lini kehidupan ya, dari semua lini kehidupan. Artinya problem atau masalah-masalah yang ada di dunia ini atau di dunia Islam ini ya berujung pada tadi berpalingnya kita dari apa yang Allah tetapkan gitu, sehingga kita mengalami kehidupan yang sempit gitu kan. Maka solusi dari semua ini ya harus kembali kepada apa yang Allah sudah tetapkan, baik dari individu atau masyarakat ataupun dari sisi aturan yang diterapkan. Itu kurang lebih ringkasan yang tadi dipaparkan oleh Abah Angguh. Barangkali ada tanggapan dari Kang Hamzah, dipersilahkan. Mani. Siapa Mani? Malah Bang Herman. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai persoalan umat yang begitu banyak, ya tentu berpikirnya orang mah pengennya praktis, simple ya solusi itu. Ya, mungkin bagi kita itu simple, tapi mungkin tidak semuanya yang berpikir simple itu. Seperti halnya saya pernah mendengar masalah kemiskinan aja ya, di masyarakat itu bervariasi berpandangannya. Ada yang di saat pejabat itu memberikan kebijakan tentang kemiskinan, kadang ada suatu selentingan dari masyarakat itu bahwa kita itu ya harus mandiri, jangan berpangku tangan, jangan mengemis-ngemis terus, meminta-minta atau menunggu-nunggu bantuan dari pemerintah. Seakan-akan bahwa peran dari negara ini tidak ada untuk kita gitu, tidak ada hadir di masyarakat itu. Seolah-olah bahwa kita ini ya udahlah, jangan berharap banyak. Nah, mungkin di pandangan bagi sebagian orang bahwa mental yang seperti itu mental yang mengemis. Dan itu harus dibedakan antara kewajiban dari seorang penguasa, pejabat yang seharusnya itu meriayah mengurusi umat ya, tapi dikesampingkan gitu, dengan ada pemikiran-pemikiran bahwa rakyat ini harus bekerja sendiri gitu, harus berperan sendiri, jangan mengandalkan dari negara atau pemerintah. Jadi udahlah, berjalan sendiri. Jadi seakan-akan bebas tanggung jawabnya gitu, negara ini.
udahlah lepas saja tanggung jawab. Nah, karena kan ada peran di sana tuh untuk meredam apa ya, peran kewajiban dari suatu negara ini. Nah, banyak sekali peredam-peredam itu dinormalisasikan sekarang. Banyak sekali. Ya, seperti kemarin kebijakan kenaikan harga-harga gitu ya. Udahlah tanam aja di pot. Mau berapa bulan panen kebutuhan, sedangkan cabai itu kan apa itu kan harus terus berjalan. Kalau nanam di pot berapa bulan itu harus panen. Ini kan kayak ada untuk peredam ke sana ya. Terus ada udahlah berganti makanan, jangan nasi, jangan beras, ganti ke ubi. Itu kan ada seakan-akan untuk mengalihkan apa ya, tanggung jawab gitu. Bahwa seharusnya itu kan diurus, dilayani masyarakat. Jadi bukan diredam dengan berbagai macam opini yang disebar gitu. Akhirnya ada akhirnya saling beradu argumen dengan satu sama lain, bahwa ya udahlah, mungkin lagi seperti ini keadaannya jadi akhirnya memaklumi hal-hal yang seperti itu. Jadi dimaklumi akhirnya. Ini kan bahaya gitu. Kalau sudah memaklumi hal-hal yang seharusnya tanggung jawabnya negara itu, tapi seakan-akan itu tidak ada gitu. Jadi dimaklumi aja gitu. Seakan-akan udahlah gitu. Nah, ini kan bahaya. Jadi menormalisasikan tanggung jawab yang seharusnya itu sekarang ini dialihkan. Banyak sekali contoh-contoh yang seperti itu sering saya dengar juga ya dari berbagai macam itu. Ya contohlah kemarin kebijakan dalam hal luar negerinya, dalam hal hubungan dengan Israel itu ya. Itu kan jelas-jelas bahwa kita akan mengakui kemerdekaan kalau tidak salah itu kemerdekaan Israel ya, atau gimana ya, apalagi saya itu kalimatnya, mengakui kemerdekaan Palestina atau kebalikannya itu, jika Israel merdeka atau bagaimana? Pokoknya itu kan mengakui negara Israel kalau Palestina merdeka. Oh iya, mengakui negara Israel kalau Palestina merdeka. Iya. Ini kan suatu hal yang disebarkan opini-opini yang seperti itu kan untuk meredam yang seharusnya peran negara, tanggung jawab negara ini bagaimana untuk terhadap penjajah itu. Nah, ini kan ada hal seperti itu keluar. Orang Padang. Nah, akhirnya di dalam lingkungan masyarakat pun berbeda akhirnya beradu argumen pula. Nah, seharusnya kan satu opini kita itu harusnya, jangan berbagai macam opini kan. Jadi di mana kita melihat penjajah dimanapun ya seperti hanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara ya, penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan kan. Tidak kita rangkul, kalimatnya juga harus dihapuskan, bukan penjajahan di atas dunia kita harus rangkul, tidak ada. Atau kita normalisasi, kan tidak ada kalimat Undang-Undang Dasarnya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kan itu kalimat yang sesuai dengan undang-undang. Tapi malah sekarang ini kan seakan-akan hal itu tidak pernah ditulis oleh para pendiri bangsa ini, ya kan? Nah, itu berbagai macam yang sekarang ini dinormalisasikan, seakan-akan hal itu dimaklumi gitu.
kalimat-kalimat yang keluar dari kebijakan-kebijakan itu seakan-akan dimaklumi hal-hal itu tuh. Itu yang sekarang banyak yang akhirnya di pemikiran masyarakat kita ini akhirnya suatu hal-hal yang tidak baik itu udahlah wajar, inilah yaitu sedang proyek ke sana. Kalau saya lihat ini sedang proyek untuk menormalisasikan hal-hal yang tidak baik dimanapun itu. Ya sudah sesuai dengan agenda daripada itu. Ya seperti halnya umat Islam yang taat, patuh, takwa kepada Allah dengan umat Islam yang biasa saja, itu bakal diawasi. Itu yang orang Islam yang taat, patuh, taat kepada Allah diawasi, bahkan diponis berbagai macam, dituduh berbagai macam, dituduh hal-hal fundamentalis, radikal, teroris, segala macam. Ini kan suatu opini yang atau narasi yang akan dibuat itu, ya itu udah dinormalisasikan seakan-akan hal itu tuh udah wajar kan. Ya, padahal ini kan tidak wajar terhadap umat Islam. Padahal yang jelas-jelas di depan mata kita, OPM membunuh TNI, membunuh Polri, membunuh masyarakat terang-terangan dengan sadis, bahkan mengibarkan bendera Kejora dimanapun, tidak dianggap satupun teroris, bahkan harus dilawan sampai akar-akar. Dan itu kan jelas di depan mata kita, bahkan berseliweran berita itu, tidak dianggap teroris itu. Penangkapan demi penangkapan itu hanya umat Islam, tapi yang lain itu yang jelas-jelas membunuh, jelas-jelas banyak sekali gitu kejadian. Bahkan waktu itu kan ada penemuan senjata di Bandung sampai bom berapa itu kan pemiliknya bukan umat Islam, tapi tidak ada disebut teroris. Tapi pada saat entah kalau ada, mungkin kalau ada kejadian itu, kalau itu umat Islam yang nyimpen, mungkin disebut langsung itu langsung itu dicap itu teroris itu awal. Tapi karena yang pemiliknya itu bukan umat Islam, itu seakan-akan yang di Bandung itu bukan disebut teroris. Lepas aja beritanya itu sekarang ini. Padahal itu banyak sekali menyimpan TNT itu, bahan-bahan peledak itu. Ini kan seakan-akan dinormalisasikan hal-hal yang demikian. Nah ini kan opini-opini di masyarakat ini kan akan seperti itu terus polanya terus seperti itu. Iya. Nah bahkan baru-baru ini kan katanya di ASN Kemenak, ya kan, ada penangkapan itu kan jelas, itu kan jelas apanya ya. Jadi bahwa kita ini kan mau kemana umat Islam ini, apakah akan terus ditakuti seperti itu dengan opini-opini yang seperti itu, padahal yang jelas-jelas jahat, jelas-jelas membunuh, tapi tidak. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi diungkapkan beberapa paradoks ya, beberapa perlakuan yang berbeda antara orang yang ingin mengembalikan Islam yang notabene itu dilindungi oleh undang-undang sampai dengan undang-undang dasar, malah dinyatakan sebagai ya teroris, radikal dan seterusnya. Sementara orang yang mempunyai perilaku yang sama kelompok orang yang mempunyai perilaku yang sama tidak dicap teroris seperti tadi OPM, kemudian orang yang punya senjata
dan lain-lain yang ada di Bandung itu tidak dicap juga teroris kalau tidak ada kaitannya dengan Islam. Nah, ini tentu hal-hal yang seharusnya tidak boleh dibiarkan menggelinding di masyarakat gitu kan, sehingga masyarakat mempercayai dengan tanpa berpikir lebih dalam lagi terhadap fakta-fakta yang sebenarnya berbeda itu, atau dengan perlakuan yang berbeda itu. Ketika umat Islam yang di ketika umat Islam yang katakanlah melakukan hal yang sedikit saja misalnya membuat citra buruk Islam gitu ya, langsung di doa, langsung buzzer-buzzernya pada muncul gitu kan. Ketika itu yang melakukannya bukan orang Islam, ya sepertinya sebentar gitu, hanya muncul beberapa saat di media kemudian hilang gitu, dan tidak panjang juga gitu kan. Bahkan kejanggalan-kejanggalan dalam aksi-aksi dulu itu ya, teroris-teroris sekarang itu sudah tidak laku sepertinya gitu, jadi tidak terlalu dibuat skenario-nya gitu. Ya banyak kejanggalan-kejanggalan gitu, dan masyarakat semakin kesini ya semakin cerdas lah untuk menilai itu. Tetapi yang kita khawatirkan kan masyarakat awam yang tidak memiliki fakta yang, atau memiliki akses fakta yang menyeluruh gitu kan, ya itu mudah terprovokasi atau mudah terframing gitu ya, mudah terframing oleh media yang mengarahkannya tidak berimbang gitu. Itu masalah yang pertama yang diungkap oleh masalah kedua yang diungkap oleh Kang Hamzah. Kemudian yang pertama tadi ya, ada katakanlah ketidakpercayaan, ada hal-hal yang sebenarnya merupakan tanggung jawab dari penguasa, dan itu dialihkan gitu, seperti misalnya kalau nggak ada daging ya makan bekicot aja gitu kan. Nah itu kan seharusnya tidak muncul dari seorang penguasa gitu. Apalagi kalau misalnya dibandingkannya dengan Islam, cara Islam mengayomi rakyatnya gitu. Di ayah fisionil ummah kan mengatur, memberi ayah mengurusi urusan umat. Kalau seperti itu ya tidak sedang mengurusi urusan umat gitu kan. Kalau misalnya pernyataannya hal-hal berbau-bau atau model-model seperti itu ya berarti tidak sedang mengurusi urusan umat, berarti sedang menghindari tanggung jawab untuk mengurusi umat. Nah ini dua hal ini yang perlu ditanggapi oleh Abah Anggo. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Guru Resi. Insya Allah akan saya coba ya menguditi tadi tentang kemiskinan ya, atau keabayan ya, sebenarnya keabayan negara terhadap rakyatnya gitu ya. Keabayan ini apakah dibenarkan gitu ya, ya di dalam undang-undang dasar yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya kita itu harus menjadi tanggung jawab negara gitu ya, bidang ekonomi, bahkan sumber-sumber daya alam juga nanti akan dibagikan kepada hasilnya kepada rakyat. Ada di undang-undang itu, tapi faktanya undang-undang hanyalah undang-undang dasar ya, jadi tidak ada tanggung jawab yang mengikat mereka untuk mengupayakan gitu. Sehingga hari ini kan banyak tuh ya, di kaos-kaos itu ditulis di mana
bumi dipijak, di situ dikenai pajak gitu ya. Jadi enak banget gitu rakyat berupaya atau ada lagi orang ketika dia nyari kerja, ketika gajian pertama udah kena pajak dulu gitu ya, di slip gajinya gitu ya. Jadi sebenarnya orang itu di negara ini gitu ya, Konoha ini ya, jadi programnya gitu ya, dia nyari kerja sendiri, nyari apa sendiri, repot sendiri, tapi begitu udah berhasil ya, atau di mana itu kalau omsetnya 15 juta dikenai pajak PP ya, pajak penghasilan gitu ya. Yang pajak penghasilannya itu kalau dihitung itu ya batinnya 100.000 bayar pajaknya 1.000. Wah ya entok ya, ya kasihan gitu ya. Belum dia kan buat beli minyak, buat beli apa ya, nggak ketutup sebenarnya ya, beli gorengan ya, baru ngangkat karyawannya produk ya. UMR. Aduh. Jadi sebenarnya ini paling utama nih modalnya. Iya, orang jualan nasi kuning lah ya, kasihan. Nanti semua dipajakin gitu ya. Jadi sesungguhnya ya abainya apa negara terhadap rakyat itu seharusnya di sistemnya sendiri seharusnya sih dikenakan sanksi gitu ya. Tapi faktanya mereka banyak berkelit gitu ya, banyak menghindar ya, dan cari selamat sendiri gitu. Rakyat selalu jadi objek terus gitu ya, sehingga terjadilah ini tuh buah daripada penerapan sistem yang buruk gitu ya, sistem walaupun ya orangnya sepakar Sri Mulyani gitu ya, ya yang ahli keuangan ya, tapi faktanya malah memberi apa fasilitas kepada pejabat-pejabat saja ya, yang diupayakan. Kalau rakyat jadi objek gitu, pendapatan negara 80% pendapatan pajak itu ya, APBN itu dari pajak gitu. Sementara sumber daya alam itu kemana gitu yang banyak ini gitu ya. Katanya kalau Arab aja punya minyak bisa bebas pajak gitu ya, tapi kita punya tambang banyak malah banyak juga pajaknya gitu. Ya itu ada yang begitu di sindir gitu ya. Jadi sesungguhnya kemiskinan ini adalah bukan kemiskinan asli gitu ya, jadi kemiskinan yang apa dibuat gitu ya, di-create. Jadi dibuat, jadi kemiskinan yang apa dibuat oleh suatu sistem gitu ya. Ya, sebenarnya harusnya kaya raya ya bangsa kita itu, karena banyak sumber tambang ya, rakyatnya itu sejahtera. Bayangkan Malaysia aja begitu pendapatannya lebih besar daripada kita ya, bahkan apa pajak kendaraan lainnya murah gitu di sana itu. Jadi di sini tuh ya terlalu apa ya, terlalu semangat gitu mengenai apa memerasa itu selalu gitu. Iya, masyarakat seperti itu. Jadi itu ya terkait dengan yang pertama gitu ya. Yang kedua tadi tentang apa? Tentang paradoks. Oh iya. Antara perlakuan terhadap umat Islam dengan umat lain. Ya, kembali lagi ya. Karena itu tadi penerapan sistem yang buruk itu mengakibatkan ya kita ini nggak pernah jadi apa yang mendapatkan manfaat yang banyak ya. Pasti kita sebagai objek penderita terus kalau sistem kufur dijalankan, karena
kapitalis itu ya, para pemilik modal itu ya semakin besar gitu. Tadi berapa 60 keluarga saja menguasai lahan gitu ya. Lahan apa, sawit ya. Lahan Semuanya. lahan Jadi 30 juta hektar lahan. 30 juta hektar lahan hanya dikuasai 60 keluarga. Itu sangat timpang sekali. Kemudian yang lainnya ngapain gitu ya? Ya, yang lainnya jadi budak. Sesungguhnya jadi tempat menambang, intinya jadi sumber bagi negara gitu ya. Untuk sudah susah disuruh wajib ini itu gitu. Sementara para tadi oligark, orang kapitalis itu semakin hari ya, setiap bangun pagi udah bertambah rekeningnya, bangun pagi udah nambah ya. Orang rakyat jelata tiap pagi bingung buat makan, dari nambah masalah. Jadi paradoks antara tadi ya, orang kafir dan orang Islam. Jadi letaknya itu pada perlakuan gitu ya, perlakuan yang tidak seimbang. Tadi contohnya apa? Paradoks itu. OPM dengan Iya, Islam. tentang OPM ya. Jadi ketika ya umat Islam itu di dalam sistem yang buruk gitu ya, akan menjadi selalu tertuduh gitu ya. Jadi korban lah, jadi apa, sebagai objek menderita lah. Kalau kita ada di sistem sistem yang buruk, sistem kufur gitu ya. Ya jelas antara orang kufur dan orang beriman itu ada perbedaan ya. Ada saling gitu ya. Orang kufur tuh ya menekan umat Islam. Nah, sistem yang dia anut hari ini itu sistem yang kufur, maka perlakuan terhadap umat Islam itu ya menjadi tidak adil gitu ya. Selalu ditempatkan sebagai objek menderita, dibuat dengan rekayasa tertentu supaya ya umat Islam jadi tertuduh gitu ya, selalu yang buruk gitu ya. Kalau mereka yang melakukan, orang kufur berbuat suatu kejahatan seperti misalnya OPM, membunuh dan sebagainya, tidak dianggap teroris ya. Padahal sudah waktunya dia itu sebenarnya teroris sesungguhnya kalau di kacamata, kalau mau jujur gitu ya, mau menegakkan keadilan gitu ya, bahwasanya artinya hukum itu ditegakkan gitu ya, walaupun misalnya hukum positif kita gitu ya, kalau mau bisa gitu ya. Nah ini tentu ada kekuatan lain yang tidak bisa kita tembus. Kita melakukannya, kita pun akan menjadi punya dampak ya terhadap diri kita gitu ya. Karena OPM mungkin didukung oleh bisa jadi Australia, Amerika gitu ya. Sementara kita juga dengan Australia dengan Amerika itu kita adalah tidak ada kekuatan gitu ya. Dan kekuatannya itu ya buktinya lah ketika kapal perang masuk ke wilayah Selat Aceh itu ya dari Amerika, seharusnya kan harus izin dulu gitu ya memasuki wilayah itu, tapi ya tidak diapa-apain gitu ya mereka masuk. Berarti kan ada satu kelemahan di kita gitu ya, bahwasanya mereka adalah, kita mengetahui bahwa mereka adalah tuan gitu ya, mungkin artinya
Tuhan yang terhormat, penguasa adidaya gitu ya. Jadi kita tidak bisa ngapa-ngapain ya terhadap OPM juga mungkin sama gitu ya. Kita mau mengatakan OPM itu teroris juga mikir-mikir gitu ya, karena akibat itu akan jadi masalah gitu ya. Dan akhirnya ya yang dikorbankan adalah ya tentara-tentara kita gitu ya, kasihan. Atau guru-guru ya, umat Islam di sana, guru itu kan banyak juga yang dibunuh gitu ya. Jadi perlakuan ya, kontradiksi antara Islam dan kafir itu ya sangat menguat gitu ya, sehingga walaupun menguasa kita di negeri kita itu Muslim, tapi faktanya ketika sistemnya adalah sistem yang buruk, maka itu jadi buruk gitu ya. Jadi tidak ada yang hak dan batil itu jadi bercampur sehingga jadi satu yang solusi gitu ya. Kalau batil ya batil, kalau hak saja gitu. Tidak ada gitu ya satu perpaduan gitu, mix antara ya, maksudnya barangkali kalau umat Islam itu kemudian mencampur dengan sistem kufur hari ini ya barangkali ada solusi gitu ya, tapi faktanya tidak memberi gitu ya. Akhirnya menciptakan keruwetan yang panjang, tidak pernah ada ujungnya gitu akhirnya. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, tadi tanggapan dari apa yang ada gitu, apa yang dinyatakan oleh Mas Hamdi sudah ditanggapi kembali oleh Abah Anggu, dan ternyata ya memang ada perlakuan yang berbeda gitu. Kalau misalnya umat Islam yang melakukan hal yang katakanlah kesalahan gitu, maka yang kesalahan Islamnya goreng terus. Apabila yang melakukan adalah non Islam, maka tidak dikaitkan dengan agamanya, bahkan bertindak yang sangat kejam sekalipun, membunuhi orang-orang Islam ya, tentara-tentara Islam, tentara-tentara yang beragama Islam gitu kan ya, itu tidak dianggap sebagai kesalahan dari agama mereka gitu. Nah, ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi ketika itu salah satu anggota TNI itu ditanya terkait dengan kenapa sih orang sana itu di OPM itu tidak ditembak saja semua, sampai katakanlah dibunuh semualah gitu. Jawabannya ya karena HAM. Jadi ketika OPM yang mulai baru bisa dilawan. Kalau tidak ada ini dulu, tidak dimulai oleh OPM ya sekitar itu kita juga langsung dari tentara itu langsung misalnya menyerang, ya maka yang disalahkan tentaranya. Ya kalau misalnya dikaitkan dengan hama ya kita kayaknya tahu gitu siapa yang buat yang pengusung ataupun pembawa ataupun penguasa HAM-nya itu siapa kan. Yang paling ini kan ya Amerika itu kan yang paling masif untuk menegakkan HAM yang tidak pernah realistis gitu, dalam kenyataannya tidak pernah terjadi gitu hal-hal yang itu, ataupun yang tidak pernah tidak pernah bisa menjadikan nyaman, menjadikan
Iya, tidak pernah adil kepada umat Islam tuh ya. Ya, Jadi bahkan ya salah terus gitu. ya tidak pernah berpihak pada umat Islam gitu kan. Ya, itu salah satu senjatanya ya HAM itu gitu untuk merusak umat Islam itu gitu kan. Ya, merusaknya tadi kan ketika bahkan bukan hanya umat Islam gitu, negeri kita saja yang harusnya bisa menghapus ataupun memberangus para apa sih pelaku makar ya, yang sudah jelas-jelas makar secara fisik gitu kan, untuk memberantas mereka saja tidak bisa gitu. Kalau orang Islam baru parsial misalnya, hanya katakanlah hanya oknum tertentu yang melakukan itu, dan itu pun nggak tahu bener enggaknya gitu, ataupun banyak janggalan juga ya, yang disalahkannya ya Islamnya itu kan, yang disalahkannya Islamnya itu, dan dianggap sebagai makar lah, dianggap sebagai ada upaya kudeta lah dan seterusnya, radikal dan seterusnya. Itu ya barangkali itu ya dokmong malam ini sudah banyak yang kita diskusikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pahala jariah bagi kita semua untuk bekal kita di akhirat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dipangan aja. Oke. Apa kucing? Kalah ya sama Mas Herman, kalah sama kucing.